Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hanif Rifki Fauzan dengan NIM 2201086 dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan laporan praktikum Jembatan Weston atau F7. Kata pengantar, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat rahmatnya kami mampu menyelesaikan laporan praktikum ini. Selawat salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laporan praktikum ini yang berjudul Jembatan Weston dibuat dengan tujuan untuk memenuhi syarat praktikum dari mata kuliah Fisika Dasar 2. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Dalam umumnya, jembatan Whetstone dipergunakan untuk memperoleh ketelitian dalam melaksanakan pengukuran terhadap suatu tahanan yang nilainya relatif kecil. Sekali, umpamanya saja suatu kebocoran dari kabel, tanah atau korsleting dan sebagainya. Rangkaian ini dibentuk oleh 4 buah tahanan R yang merupakan segi 4 ABCD dalam hal mana rangkaian ini dihubungkan dengan sumber tegangan dan sebuah galvanometer nol. Kalau tahanan-tahanan itu diatur sedemikian rupa sehingga galvanometer itu tidak akan mengadakan suatu hubungan antara keempat tahanan tersebut. Jembatan Whetstone merupakan suatu susunan rangkaian listrik untuk mengukur suatu tahanan yang tidak diketahui harganya. Whetstone adalah untuk mengukur nilai suatu hambatan dengan cara arus yang mengalir pada galvanometer sama dengan nol karena potensial ujung-ujungnya sama besar. Sehingga dapat dirumuskan dengan perkalian silang, cara kerjanya adalah sirkuit dalam 4 tahanan dan sumber tegangan yang dihubungkan melalui 2 titik diagonal dan pada kedua diagonal yang lain di mana galvanometer ditempatkan seperti yang diperlihatkan pada jembatan Whetstone. Tujuan. Yang pertama, memahami prinsip jembatan Whetstone dengan menggunakan simulasi. Yang kedua, mencari nilai hambatan pengganti pada simulasi yang tidak diketahui dengan menggunakan prinsip jembatan Whetstone. Permasalahan. Apakah yang dimaksud dengan jembatan Whetstone? Bagaimana metode jembatan Whetstone? Bagaimana prinsip kerja jembatan Whetstone? Bab 2 Dasar Teori. Pengertian jembatan Whetstone. Jembatan Whetstone ini merupakan alat ukur yang ditemukan oleh Samuel Hunter Christie pada tahun 1833. Kemudian dipopulerkan oleh Sir Charles Whetstone pada tahun 1843. Alat ini digunakan untuk mengukur suatu hambatan listrik yang tidak diketahui dengan menyeimbangkan 2 kali dari rangkaian jembatan. Alat ukur ini digunakan untuk memperoleh ketelitian dalam melaksanakan pengukuran terhadap suatu tahanan yang memiliki nilai relatif kecil. Contohnya, suatu kebocoran dari kabel tanah atau korsleting. Jembatan Whetstone adalah alat yang paling umum digunakan untuk pengukuran tahanan dengan ketelitian 1-100.000 ohm. Jembatan Whetstone terdiri dari tahanan R1, R2, R3, di mana tahanan tersebut merupakan tahanan yang nilainya diketahui dengan teliti dan dapat diatur. 2. Teori dasar dalam jembatan Whetstone. Yang pertama itu ada teori hukum Ohm. Teori hukum Ohm ditemukan oleh George Simon Ohm pada tahun 1825, yaitu seorang fisikawan yang berasal dari Jerman yang mempublikasikan sebuah paper yang berjudul The Galvanic Circuit Investigated Mathematically pada tahun 1827. Hukum ini tentang arus atau current law yang menyatakan bahwa arus masuk pada satu titik percabangan akan sama dengan arus yang keluar melalui titik yang sama, dan juga jika suatu arus listrik melalui suatu penghantar, maka kekuatan arus tersebut adalah sebanding dengan tegangan listrik yang terdapat di antara kedua ujung penghantar tadi. Secara matematis, hukum Ohm dituliskan menjadi V sama dengan IR atau I. R di mana atau IR di mana V sama dengan tegangan listrik yang terdapat pada kedua ujung penghantar dengan satuan volt, I arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar atau ampere, dan R hambatan listrik yang terdapat pada suatu pengantar ditulis dengan OHM atau Ohm. Yang kedua ada teori hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff satu yang ditemukan oleh Gustav Robert Kirchhoff pada tahun 1824 sampai 1887 yang menemukan cara
yang menemukan cara menentukan arus listrik pada rangkaian yang bercabang, yang kemudian dikenal dengan hukum Kirchhoff, berbunyi jumlah arus kuat yang masuk dalam titik percabangan sama dengan jumlah arus keluar yang dari sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan. Nah, hukum Kirchhoff 2 berbunyi jumlah tegangan-tegangan di dalam satu rangkaian tertutup sama dengan nol. Maksud dari jumlah tegangan yang sama dengan nol tadi adalah tidak adanya energi listrik yang hilang dalam rangkaian tersebut, atau dalam arti semua energi bisa digunakan atau diserap, sehingga rumus didapatkan pada jembatan Weston yaitu Rx sama dengan Rv kali 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 1/2 kali I1/I2. Keterangan Rx sama dengan, maksudnya L1/L2. Rx sama dengan hambatan yang belum diketahui. RV sama dengan hambatan yang diketahui. L1 sama dengan segmen kawat 1, L2 sama dengan segmen kawat 2. Yang ketiga ada teori hukum Faraday yang berbunyi konsep gaya gerak listrik pertama kali dikemukakan oleh Michael Faraday yang melakukan penelitian itu. Penelitian untuk menentukan faktor yang mempengaruhi besarnya BGL yang diinduksi. Dia menemukan bahwa induksi sangat bergantung pada waktu, yaitu semakin cepat terjadinya perubahan medan magnetik, BGL yang diinduksi semakin besar. Bab 3 metodologi. Nah, yang pertama ada flowchart. Jadi bisa dilihat flowchart daripada jembatan Weston ini yang dibuat berdasarkan prosedur kerja. Yang pertama nih ada urutan-urutannya yang seperti tercantum dalam modul. Dari buka file simulasi, buatlah rangkaian seperti pada modul, atur nilai tegangan input, sampai lakukan langkah 3 dan 6 ini sebanyak 5 kali dengan nilai eh, resistor dan tegangan yang berbeda. Kan kita lebih bahas lebih jauh di prosedur kerja. Nah, selanjutnya ada alat. Jadi yang kita tuh akan menggunakan simulasi dari PET yang dapat diakses melalui link berikut ini. Lalu yang kedua, simulasi menggunakan dukungan Java yang dapat diunduh dari link yang sudah ada di sini. Kemudian yang ketiga itu ada prosedur kerja, sama seperti flowchart tadi yang dibuat dari prosedur kerja. Nah, jadi yang pertama itu kita buka file simulasi, kemudian kita buat rangkaian seperti pada gambar 4 yang ada dalam modul, kemudian atur nilai kedua tegangan input dengan cara klik kanan pada sumber tegangan. Nah, selanjutnya pastikan nilai hambatan dalam pada sumber tegangan bernilai 0. Atur kelima resistansi. Nah, ini maksudnya R1, R2, R3, R4, R5. Dan tegangan input baterai pada rangkaian simulasi dengan cara klik kanan pada setiap komponen. Lalu perhatikan nilai arus pada ampermeter. Catat angka yang terbaca pada ampermeter pada tabel perhitungan. Kemudian hitung nilai hambatan pengganti dan arus yang mengalir pada simulasi. Catat hasilnya pada tabel perhitungan. Yang terakhir, lakukan langkah 3-6 sebanyak 5 kali dengan nilai resistor yang berbeda. Selanjutnya ada pengolahan data. Nah, selanjutnya ini merupakan data yang akan kita uji. Yang pertama itu V-nya itu sama dengan V-nya itu 1 sampai 10, R1-nya 60, R2-nya 80, R3-nya 90, R4-nya 70, R5-nya 100. Kemudian data yang kedua, V-nya sama 1 sampai 10, kemudian R1-nya itu 65, R2-nya 90, R3-nya 100, R4-nya 80, R5-nya 110. Selanjutnya Selanjutnya ada bab 4 analisa data dan pembahasan. Nah, yang pertama itu analisa data. Jadi setelah dilakukan eh, percobaan pada data-data yang tadi, nah didapatkan hasil-hasil seperti ini. V dan I-nya. Setelah dimasukkan nilai-nilai V-nya tadi 1 sampai 10, didapatkan data-data hasil ini I-nya. Nah, jadi dari data satu itu ada 0,14, 0,15, 0,16, dan seterusnya sampai 0,26 untuk data satu. Kemudian untuk data 2 itu untuk V-nya 1 sampai 10 itu mendapatkan hasil yang berbeda, dari 0,12, 0,13, 0,15 sampai 0,23. Itu untuk data 2. Jadi tadi itu ini maksudnya bab 4 ya, analisa data dan pembahasan. Ada kesalahan penulisan tadi. Nah, selanjutnya ada regresi linear. Nah, ini merupakan tabel regresi linear untuk data satu. Nah, bisa dilihat data ke satu, datanya dari 1 sampai 10. Ini untuk X-nya tadi itu I-nya, Y-nya itu V,
Nah, bisa dilihat X kuadratnya ini merupakan hasil perkalian dari X ini. Nah, kemudian selanjutnya X kali Y, hasil dari perkalian X kali Y. Setelah didapatkan hasil-hasilnya, kemudian kita jumlah dan kita dapatkan hasil-hasil ini, jumlahnya. Sama seperti regresi linear data 1, regresi linear data 2 juga seperti itu, menggunakan tabel analisa data-data 2 tadi. Jadi ini I-nya, ini V-nya, kemudian X kuadrat ini hasil perkalian dari X ini, kemudian X kali Y, ya ini X kali Y. Setelah dilakukan penjumlahan, dilakukan perhitungan pada tabel-tabel ini, kemudian kita jumlahkan semua hasilnya, dan didapatkan jumlah-jumlah ini masing-masing dari nilai-nilai yang ada. Itu untuk regresi linear data 2. Kemudian grafik. Nah, grafik ini untuk grafik data ke satu. Jadi bisa dilihat dia ini semakin tinggi nilainya, ini grafiknya juga semakin naik ya. Itu untuk data satu dan data 2 sama semua. Makin tinggi nilainya, makin naik. Jadi semakin tinggi nilainya, juga grafiknya semakin naik. Nah, selanjutnya perhitungan. Perhitungan R total pada data satu. Nah, setelah dilakukan ini, yang pertama itu kita hitung dulu menggunakan rumus yang sudah ada di modul ya. Dari RA, RB, RC, R1 kali R2 per R1 plus R2, R5, dimasukkan semua nilai-nilai yang kita ujikan tadi. Ini untuk data satu. Setelah dimasukkan nilai-nilai yang tadi, kita lakukan perhitungan, didapatkan hasilnya. Nah, dari RA-nya ini 20 ohm, RB-nya 25 ohm, RC-nya 33,3 ohm. Setelah itu dimasukkan lagi nilai-nilainya ke rumus-rumus ini. Kemudian didapatkan hasil untuk R totalnya itu 74,42 425 V. 4274,42 ohm. Itu untuk R total dari data satu. Untuk perhitungan R total dari data 2 sama ya. Dari RA, RB, RC seperti ini. R1 kali R2 per R1 plus R2, R5, R1 kali R5, sama rumus yang ada di modul. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang ada pada data 2 tadi, yang RR-nya di data 2. Yang R1, R2, R3, setelah dimasukkan, didapatkan hasil. Nah, untuk RA-nya ini 32,1 ohm, RB-nya 27,01 ohm, dan RC-nya ini 37,3 ohm. Nah, setelah didapatkan tadi RARBRC, lakukan seperti pada data satu ya. Nah, kita masukkan lagi nilai-nilainya ini, masukkan pada rumus-rumus yang ada di modul itu. Kemudian kita dapatkan nilai R totalnya. Ya, nah, nilai R total untuk data 2 itu 83,08 ohm. Kemudian ya, ini ada perhitungan linear data satu. Kita lakukan untuk yang data satu ya. Setelah ini rumus linearnya, perhitungan linear, setelah dimasukkan nilai-nilainya, didapatkan hasilnya ini 0,013. Kemudian itu untuk A1, kemudian untuk A0-nya. Nah, untuk A0-nya sama ya. Kita lakukan lagi, masukkan nilai-nilainya. Nah, setelah itu, setelah dilakukan perhitungan, didapatkan nilai 0,124. Setelah itu dimasukkan lagi rumusnya untuk A0, 1 sama dengan V per R total, 1 per R kali V. Setelah dimasukkan nilainya, didapatkan nilainya itu 76,92. Kemudian dilakukan perhitungan error. Nah, seperti yang sebelum-sebelumnya, kita pakai rumus error ya, XT min XA per XT kali 100%. Setelah dimasukkan nilai-nilai yang error untuk data 1, didapatkan nilai errornya itu sebesar 3%. Kemudian perhitungan linear data 2. Sama seperti data 1 tadi, rumus perhitungan linear data 2, kita masukkan lagi nilai-nilainya seperti yang kita lakukan pada data 1. Nah, kemudian didapatkan untuk A1-nya itu 0,13, untuk A0-nya dilakukan, dimasukkan lagi seperti data 1 tadi, didapatkan hasil 0,11. Kemudian ini Y-nya 7,69. Lalu kita lakukan perhitungan error untuk data 2. Setelah dilakukan perhitungan error pakai rumus yang sama seperti data 1, XT min XA per XT kali 100%, didapatkan hasil 98% perhitungan error data 2.
Nah, kemudian kita lakukan perhitungan nilai satu data satu. Nah, jadi perhitungan nilai satu data satu itu rumusnya satu sama dengan V per R total. Nah, V-nya itu yang tadi yang di pengolahan data tadi ya, yang 1 sampai 10 dimasukkan dan nilai-nilai R total daripada data satu dimasukkan. Nah, dari 1 sampai 10 didapatkan berurut 0,1, 0,2, 0,4 sampai 0,13 untuk V-nya 10. Kemudian untuk perhitungan nilai satu data 2, nah sama rumusnya seperti data satu tadi, V sama dengan I sama dengan V per R total. Dimasukkan nilai V-nya yang 1 sampai 10, lalu dimasukkan R total daripada data 2. Karena kan datanya berbeda, R total data satu dengan data 2. Sehingga didapatkan nilai yang berurut juga nih, mulai dari untuk V-nya 1, 0,1, 0,2, 0,4 sampai 0,12 untuk 10. Kemudian pembahasan. Nah, pada pengukuran hasil analisis pada tabel untuk mencari nilai kuat arus pada PET dapat dilakukan dengan menggunakan cara mengikuti poin langkah-langkah materi ketiga, yaitu metode percobaan. Kemudian pada grafik hubungan V dan I dapat dilihat bahwa semakin besar V maka semakin besar pula I. Maka dapat diketahui V berbanding lurus dengan I. Yang terakhir bab 5 kesimpulan dan saran. Nah, jadi kesimpulannya prinsip jembatan Wheatstone adalah menentukan atau mengukur salah satu nilai hambatan yang tidak diketahui besarnya. Untuk mencari nilai hambatan pengganti pada simulasi yang tidak diketahui dengan menggunakan prinsip jembatan Wheatstone, yaitu dengan cara mengikuti langkah-langkah yang sudah tertera pada metode percobaan. Saran, nah sebaiknya memahami materi yang akan diuji pada praktikum, menyiapkan semua alat sebelum mulai praktikum, lebih berhati-hati pada saat pengambilan data, dan terakhir mengikuti prosedur praktikum dengan benar. Nah, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.